Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Hermalasari. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas mingguan aku, yaitu belanja mingguan plus food prep ya. Ini aku udah belanja, aku mau keluarin dulu barang-barang belanjaan aku. Nah ini aku pisahin dulu ya teman-teman, untuk yang protein hewani basah ya, supaya airnya nggak menyebar kemana-mana. Nah ini aku mau keluarin juga untuk barang-barang yang lain, supaya nanti aku lebih gampang untuk proses food prepnya. Nah ini belanjaan aku ya teman-teman. Aku beli telur puyuh, ada jamur kuping, terus sawi putih, terus kemudian ini toge. Aku juga beli tahu coklat, kemudian aku juga beli timun, ini aku beli 1 kilo, kemudian aku beli pindang. Nah aku juga beli tahu putih dan tahu kuning kayak gini, kemudian aku beli brokoli, dan aku juga beli kacang panjang. Ini aku juga beli kol, dan di sini aku ada beli jagung manis 1 buah, kemudian aku beli wortel ini sedikit aja, sama aku juga beli terong ya teman-teman. Nah ini adalah belanjaan aku untuk sayuran ya teman-teman. Lanjut aja ya teman-teman, ini aku mau langsung beresin untuk bagian yang basahnya. Di sini aku beli ayam, ini aku beli 1 kilo, kemudian aku beli usus. Ini aku udah lama banget gak beli usus, jadi aku pengen masak usus. Kemudian aku beli hati ampela ini sedikit, sama ikan patin ya teman-teman, ini cuman 4 potong aja. Nah sebelum mulai bersihin protein hewani yang basahnya, seperti biasa ini aku mau cuci dulu untuk plastiknya supaya nggak mengundang lalat ya teman-teman. Nah lanjut, kalau udah aku mau beresin dulu nih yang ususnya ya. Aku mau mulai dulu dari yang usus. Ini aku beli 15.000, dapatnya banyak ya teman-teman. Tadinya mau aku mix sama tempe karena ini banyak, jadi aku enggak jadi. Mungkin nanti aku campurin yang lain ya. Nah ini dicuci yang bersih, karena usus itu wajib banget ya dicuci yang bersih. Nah sambil nunggu aku motong-motongin ususnya supaya dia lebih kecil, boleh yuk didukung channel ini dengan cara subscribe, like, juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Nah ini udah selesai ya teman-teman, udah aku potongin kecil-kecil dan udah aku cuci bersih. Ini mau aku tiris dulu sebentar, nanti bakalan langsung aku aku rebus gitu ya, supaya dia itu nyimpennya nggak dalam keadaan basah. Biasanya kalau untuk usus emang langsung aku langsung aku rebus gitu. Nah lanjut, ini aku beli ayamnya di tempat biasa aku beli ya. Ini aku beli yang frozen. Kenapa aku belinya yang frozen? Karena aku lebih suka aja, pertama bersih dan gak bau amis gitu, karena dia habis dipotong itu kan langsung di frozenin, jadi tetap seger ya. Nah ini udah selesai, udah aku cuci, langsung ditiriskan ya. Ini aku tirisinnya agak minggir ini karena mau aku pakai untuk niris hati ampela. Lanjut nih, untuk hati ampelanya aku cuman beli 4 potong 4 pasang ya. Untuk 1 pasangnya itu harganya 3.000. Nah ini aku cuci dulu plastiknya kayak biasa supaya enggak menimbulkan lalat-lalat ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau cuci. Setelah ini nanti bakalan aku rebus ya teman-teman untuk hati ampelanya, karena mau langsung aku masak, jadi biar ringkes juga dan cepat. Itu sih kalau misalnya food prep, kita bisa sat-sat masaknya karena semuanya itu udah kita prepare ya dari sebelumnya.
Nah, jadi kita cuman ribetnya itu di satu hari, terus gampangnya itu berhari-hari. Bahkan kadang kalau aku lagi food prepnya sampai untuk 2 minggu, aku 2 minggu itu udah free banget dan cepet banget proses masak aku. Lanjut ya, ini aku bersihin dulu untuk patin. Ini aku beli cuman yang isi 4 gini aja, karena ini buat anak aku. Anak aku nggak mungkin masak makan usus kan, jadi ini aku beliin patin buat dia. Ini bisa untuk 2 hari ya teman-teman. Nah, ini dia untuk protein yang basahnya. Dan tadi tuh aku sempat sambil ngerebus ini si telur, cuman enggak kerikot ya. Lanjut, aku mau beresin untuk sayurannya. Yang pertama, ini aku beli toge 3.000 ya teman-teman. Nah, ini selalu dapetnya banyak ya kalau untuk toge. Nah, aku simpannya gini aja, nggak pakai dialasin, karena ini biasanya cepat juga sih habisnya. Lanjut ya teman-teman, aku beli sayuran ini timun. Ini aku beli 1 kilo. Jadi timun ini pesanan ya, dan harus banget ada. Ini pesanan mamaku untuk nurunin tensi darah. Ini 1 kilonya harganya 6.000. Nah, ini aku jadiin satu tempat kayak gini. Lanjut, aku juga beli sayuran yang lain ya teman-teman. Nah, lanjut, ini aku beli terongnya aku beli 2 piece, ini 2.000 ya teman-teman. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, ini aku hilangkan tangkainya aja, khusus untuk tangkainya aja, supaya dia itu enggak kering, dan juga disimpannya dalam keadaan kering ya, atau tidak dicuci dulu supaya dia enggak cepat busuk. Lanjut, ini juga aku beli wortel, ini aku beli 3.000 aja. Nah, ini untuk wortelnya karena nggak muat, jadi aku mau potong-potong ya. Seperti biasa, ini harus dikupas untuk wortelnya supaya dia awet ya teman-teman. Nah, jadi satu kayak gini aja udah ringkes banget. Lanjut, aku juga beli tahu coklat. Ini aku beli di warung yang berbeda, harganya 6.000, beda 1.000 ya dari pade sayur biasa aku beli. Dan ini tuh udah dibungkusin tadi, jadi aku nggak bisa pilih-pilih gitu kayak di pade. Ini dapatnya sama 10 potong. Kemudian ini harus direndam ya teman-teman, menggunakan air minum. Itu pastikan itu benar-benar terendam ya, supaya dia itu enggak jamuran. Selanjutnya ini brokoli, aku beli 2, ini kecil-kecil karena emang tadi nggak ada yang gedenya ya. Kalau ada yang gedenya pasti aku beli 1 aja. Dan ini aku nggak tahu ya teman-teman, untuk batangnya itu bisa dimasak atau enggak, tapi kata mama bisa, jadi aku masukin. Selama ini aku kalau misalnya brokoli itu batangnya aku buang. Kalau teman-teman sama nggak sih, batangnya dibuang atau juga dimasak kayak gitu? Lanjut, ini untuk tahunya ini aku rebus dulu supaya aku nyimpennya lebih ringkas ya teman-teman, nggak pakai rendaman air. Jadi kalau misalnya untuk tahunya ini udah dikukus atau direbus, itu kalian bisa simpan tanpa direndam, itu juga awet. Tapi kalau misalnya belum atau udah disimpannya dalam keadaan mentah, itu kalian harus banget direndam pakai air supaya dia itu enggak melonyot dan busuk ya teman-teman. Nah, setelah yang putih tadi aku lanjut yang kuning ya teman-teman. Ini pakai air yang sama aja. Nah, ini kalau udah menul-menul kayak gini, menul-menul gitu apa ya, kalau misalnya digerakin dia tuh kayak goyang-goyang gitu kayak gini. Nah, itu udah mateng, udah tanek. Nah, ini bisa ditiriskan ya teman-teman dan dimasukkan ke dalam food containernya. Lanjut, abis itu aku juga rebus untuk ususnya. Ini menggunakan air yang sama aja. Nah, ini cuman aku tambahkan garam sama daun jeruk dan jahe supaya dia itu nggak terlalu amis ya teman-teman. Sebenarnya harusnya pakai serai juga, tapi serai aku lagi habis, jadi aku pakai yang ada aja kayak gini. Nah, ini ditunggu sampai dia mendidih dan matang kayak gini. Kalau misalnya udah kayak gini,
dia itu menyusut ya teman-teman. Nah ini berarti udah matang, tinggal ditiriskan aja dan kemudian dimasukin ke dalam food containernya ya teman-teman. Nah kayak gini. Oke lanjut, untuk air rebusannya ini aku masih pakai yang sama. Ini aku mau pakai untuk ngalupin ati ampelanya tadi ya teman-teman. Nah ini dikasih daun-daunan sedikit supaya dia nggak amis. Dan untuk ati ampela ini biasanya aku simpennya nggak dalam keadaan udah direbus ya, kalau untuk dimasaknya dalam waktu yang masih lama gitu, misalnya baru 4 hari atau 5 hari yang akan datang gitu, aku biasanya nggak rebus dulu. Tapi karena ini mau langsung aku masak dalam waktu dekat, jadi aku rebus sekalian. Dan lanjut, ini aku beli kol yang tadi ya teman-teman, itu aku beli 3.000, dapatnya udah banyak banget. Sebenarnya katanya kol lagi naik ya, cuman aku kalau beli kol itu nggak pernah beli yang kayak 1 kilo atau banyak langsung. Kalau nggak beli langsung satu bulat gitu ya aku beli 3.000 atau 5.000 kayak gitu-gitu aja sih. Nah untuk penyimpanannya ini harus dialasin tisu ya teman-teman, supaya dia itu bisa menyerap airnya ya, kelembabannya. Dan untuk kolnya ini mau aku potongin kayak gini karena untuk menyesuaikan tempatnya. Dan untuk teman-teman kalau nyimpan kol yang sudah ready, yang udah ready untuk dimasak atau udah dipotong-potongin, itu harus banget cepet-cepet dimasak ya teman-teman, karena kolnya itu pasti bakalan jadi pahit kalau misalnya udah dipotong-potong gitu. Jadi nggak bisa bertahan lama ya teman-teman kalau misalnya sudah dipotongin. Jadi aku jarang banget nyimpen kol itu dalam keadaan udah dipotongin. Paling ya kalau misalnya untuk dimasak dalam waktu dekat, misalnya besok gitu, itu baru aku potong-potongin ya teman-teman. Lanjut, ini untuk sawi putihnya aku beli di harga 4.000, dan ini langsung aku potong-potong kayak biasa ya teman-teman, karena cuma sedikit juga. Ini aku potonginnya kecil-kecil aja karena rencananya mau ditumis ya. Dan jangan lupa ini untuk dialasin tisu ya teman-teman, supaya dia enggak kena air dari lembabnya ya teman-teman. Lanjut lagi, ini aku ada 2 bungkus jamur kuping. Ini nyarinya lumayan susah ya kalau di warung teman-teman, kadang itu suka nggak ada. Aku itu ke beberapa warung dan baru nemu di satu warung itu aja. Ini aku beli 2 bungkus, harganya 5.000, langsung aku potongin kecil-kecil kayak gitu ya. Lanjut, ini untuk kacang panjangnya aku juga beli di harga 3.000. Seperti biasa ini langsung aku potongin ya kecil-kecil kayak gini. Sebenarnya ini kekecilan, tadinya aku mau agak panjangan gitu. Dan untuk teman-teman kalau misalnya mau kacang panjangnya lebih awet, itu disimpannya dalam keadaan lonjoran ya, atau belum dipotong-potong. Lanjut, ini untuk jagung manis. Jagung manisnya ini langsung aku pipilin kayak gini, kayak biasa ya teman-teman. Dan disimpannya nanti untuk di freezer. Nah untuk teman-teman, ada nggak sih caranya mipilin jagung ini yang bisa bijinya itu tetap utuh-utuh gitu? Kalau misalnya ada, boleh yuk coret-coret di kolom komentar. Dan lanjut lagi, ini telur puyuh yang tadi direbus di awal ya teman-teman, itu sempat aku rendam dulu pakai air dingin. Nah ini langsung aku kupasin, jadi aku simpannya dalam keadaan sudah matang ya teman-teman kayak gini. Dan selesai sudah food prep aku untuk minggu ini, yaitu minggu ketiga di bulan Mei 2024 ya teman-teman. Dan total belanja aku itu di 148.000 ya. Dan ini dia untuk list belanja beserta meal plan aku. Silahkan di screenshot untuk teman-teman yang membutuhkan ya. Dan sekian dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, juga komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.